Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua David Ali Daily Motovlog. Ya alhamdulillah udah ada 2 video yang udah berhasil gua upload. Dan lumayan tidak mengecewakan lah, pokoknya lumayan lah. Video kali ini gue cuma mau jalan-jalan aja sih. Sore-sore gini dapet apaan, siapa tahu ada yang menarik buat ditonton. Tadinya gue mau nyuci motor, tapi takutnya ntar pas udah dicuci hujan, aduh kan PR banget itu. Jadi gue mutusin buat nggak gue cuci motornya dan gue jalan-jalan aja udah. Tapi di Bekasi ada nggak sih ya yang motovlog kayak gue yang pakai HP? Kayaknya sih nggak ada ya, soalnya harga-harga action cam tuh udah lumayan ada yang murah sih. Cuma kalau gue tuh masih belum berani buat beli action cam, soalnya kenapa? Ntar ribet cuy. Kalau gue jujur ya, gue ribet. Nanti kirim-kirim bahannya itu ribet, mau edit-editnya juga. Soalnya gue mulai dari edit, upload, semuanya itu dari HP semua, nggak ada laptop atau apa gitu. Jadi kalau misalkan hasilnya ya gitu-gitu aja, ya gue harap lu semua enjoy lah, nggak begitu mikirin sampai gimana gitu. Oh iya, buat lo yang nungguin video tutorial atau apa, lu yang ngarepin kayak video-video begitu, nggak ada cuy kayaknya di vlog gua. Di channel gua nggak bakalan ada video tutorial kayak gitu. Ya mungkin apa ya, gue bisa apa? Gue nggak bisa apa-apa. Ntar gue bikin tutorial tapi malah pas lu coba nggak bisa, salah. Gue aja edit videonya juga ngeliat dari YouTube, belajarnya sosokan mau ngajarin. Paling ya yang gue cuma bisa kasih tahu paling alat-alat gue buat ngevlog. Ya apa ya, cuma kamera handphone. Aduh salah lagi gue. Maaf ya bapak-bapak yang punya mobil, sorry nih. Balik lagi, paling cuma alat-alat buat ngevlog gue ya cuma HP sama mic eksternal juga murah kok, nggak begitu mahal, 35.000 udah dapet kok, bagus itu. Cuma paling nanti lu masalahnya ya nyari yang cocok, soalnya ada yang itu support langsung sama HP, ada yang enggak. Makanya kalau di marketplace tuh lu ntar bakal nemuin kayak wajib pakai splitter gitu. Soalnya dia nggak langsung support ke HP. Tapi nggak tahu kalau HP gue dipasangin splitter malah nggak support. Jadi ya langsung gua colokin aja sih. Nih Jalan Raya Narogong tuh, kalau hari-hari kayak gini ya ramenya kayak gini. Ini jalur ini tuh tembusnya nanti ke Kabupaten Bogor ya. Ini ngehubungin Kota Bekasi sama Kabupaten Bogor. Jadi kalau buat yang dari Bekasi mau ke arah puncak lewat sini sih. Ini jalan ramenya. Dulu tuh sebelum dibangun flyover tuh di Pendawa itu macetnya bukan main cuy, macet banget. Soalnya di Pendawa itu kan perempatan itu ya lumayan itu macet. Udah dari sini dimasukin truk-truk gede kan. Di perempatan itu kalau yang belok ke kiri dari sini, belok ke kiri itu arahnya ke Jati Asih, Pondok Gede. Jadi arah Jakarta lah intinya, bisa lewat situ. Jadi banyak orang yang pada lewat situ semua. Dan setelah dibangun flyover
lumayan sih, nggak begitu berhenti banget macetnya. Soalnya kan orang-orang bisa langsung yang dari arah Kabupaten Bogor ini mau ke arah lurus tuh arah Bekasi kota, nggak perlu lagi berhenti, langsung jalan. Dan kebanyakan truk-truk gede ini semuanya lewatnya ke sini, semuanya lurus ke arah Bekasi kota tuh mau masuk tol barat. Dan kali ini gue ngevlognya nggak sendirian sebenarnya, bareng sama adik gue. Tapi berhubung nggak ada alat penunjang buat dia ngobrol, ya udah. Dan lagian belum tentu juga dia mau ngomong. Orang dia ngeliat video gue aja, apaan sih gitu. Bahkan adik gue sendiri aja nggak begitu ngerespon sama video-video gue. Jadi ya emang kesukaan orang masing-masing ya. Nah ini flyover yang gue maksud tuh ini. Dan gue bakalan lurus aja ke jalan gedenya. Nah itu tuh kalau ke kiri itu nanti biasanya truk itu mau ke Pondok Gede. Kalau nggak dia mau belok kanan, ada pabrik juga di sebelah kanan itu arah sana. Dan lurus ini lu enak, tinggal langsung lurus aja. Orang Indonesia tuh keren loh. Dia jalan mana aja asalkan bisa lewat motor dia masuk. Aduh. Ini gue ngambil videonya jam 2 ya, sekitar jam 2an di hari Jumat. Dan lu lihat betapa sibuknya kota ini. Astaga. Mungkin kalau ada dari lu semua yang ngeliat gue di jalan, ketemu gue di jalan, soalnya udah pasti jelas banget cuy. Motornya Mega Pro, helmnya MDS, ada HP-nya di depan helm. Nah itu pasti gua. Soalnya di Bekasi gua belum banyak ngeliat orang ngevlog pakai action cam, pakai action cam. Maksud gua pakai kamera HP. Gua aja kepikiran ngevlog pakai kamera HP itu gara-gara ngeliat siapa ya, lupa gua, motovlogger yang di itu di luar Bekasi, maksudnya di luar Jawa Barat. Setahu gua ya, masih di Jawa Timur, Jawa Tengah lah. Kalau gue salah koreksi. Dan motovlog lain juga dashboardnya bagus-bagus men. Dashboard gue ya begini tuh. Tuh lihat. Yang masuk frame ya paling cuma sarung tangan yang bagus, yang lainnya ya seadanya. Semoga kita dapat pemandangan yang bagus ya. Contohnya apa? Ntar lu kalau ngikutin channel gua, lu tau lah pemandangan yang gua anggap bagus itu apa. Yang udah selama kumpul sama gua pasti tau lah pemandangan bagusnya itu apa. Tuh di sini tuh macet banget cuy. Buat lu yang mau ngerantau ke sini, lu harus siap sama keadaan ini. Karena kalau lu nggak siap, ya lu isinya ntar di jalan juga bakalan bahaya cuy. Lu kaget kan, tuh banyak motor lu. Ya gimana sih lu waktu di kampung jalan sepi kan enak, asal masuk aja kiri kanan. Kalau udah di sini cuy lu susah. Tuh dari kiri kanan itu jalan kecil yang di kanan, nggak ada habisnya men. Motor, mobil, kendaraan nggak ada habisnya. Jadi buat lo yang dari kampung tuh, lo harus hati-hati, bener-bener hati-hati. Lo pastiin kalau mau nyebrang nggak panik cuy. Soalnya kan kadang ada tuh orang kalau nyebrang tuh tahu-tahu pas diklaksonin, tin, dia panik balik lagi. Sedangkan kita tuh cuma mau ngasih tahu doang kalau misalkan kita tuh ada kendaraan di samping dia, jadi biar dia nggak melakukan hal-hal yang nggak kita duga. Contohnya pas kita lagi nyebrang, pas orang lagi nyebrang, kita klakson nih, tin, kita mau nandain, kita ambil kiri, dia kan belok ke kanan misalkan, kita ambil kiri gitu, ambil kirinya dia. Ternyata dia denger klakson, dia kaget dan dia malah ngambil balik lagi ke kiri lagi dan crash karena tabrakan sama kita gitu. Jadi usahain kalau lu mau nyebrang ya lu lihat lah
kondisinya gimana. Terus jangan panik, udah biasa aja, santai. Kalau mau berhenti, berhenti sekalian, jangan lu balik lagi, bahaya cuy kalau lu udah nyebrang setengah jalan. Apalagi lu pernah nemu ibu-ibu nyebrang bukan naik motor ya, dalam artian bukan naik motor, itu nyebrang jalan kaki biasa, dikelaksonin dia malah balik lagi, takut kan, dikiranya kita ngebut. Kalau ketemu ibu-ibu kayak gitu ya gua saranin lu berhenti dah, daripada masalah kan, mending berhenti aja. Ibu-ibu itu nggak pernah salah men. Nah ini lu di sini mesti hati-hati banget men. Tuh truk-truk kayak gini tuh serem lu. Kalau bisa lu pas nyalip tuh klakson lah, ngasih tahu ke mereka kalau kita tuh mau ngambil sisinya dia. Entah lu mau nyalip dari kanan atau mau dari kiri, lu harus klakson. Seenggaknya dia minimal dia ngeliat spion lah, oh di kiri ada orang, oh di kanan ada orang. Jadi dia nggak bakalan bertindak aneh-aneh pas lu nyalip. Takutnya kalau lu nggak ngasih tahu mereka, lu udah sampai tengah nih, udah sampai setengah mobil, setengah truk, mereka di depan ada apa gitu, mereka ambil kiri dan posisinya lu lagi ada di kiri gitu. Kalau nggak mereka ambil kanan, posisinya lu lagi ada di kanan. Kalau lu udah ngelakson kayak gitu kan, pas di depan dia ada yang ngehalangin atau ada apa, dia pasti ngerem, nggak bakalan dia pindah jalur. Nah ini jalur mau ke Pekayon, ini juga lumayan ribet, macet banget tuh, lu lihat. Karena gara-gara ini nih, angkot-angkot begini berhenti. Yang lucu lagi itu di terminal cuy, terminal Bekasi. Gue dari lewat yang itu, yang di pasar ya, di belakang terminal Bekasi itu. Gue dari jauh tuh, dari sebelum pasarnya itu udah macet. Gue masuk ya, gue mencoba sabar lah. Pas sudah dapet, kaget. Pas sudah sampai depannya, ternyata macetnya gara-gara apa? Cuma gara-gara angkot berhenti nggak jelas. Pernah ada yang ngomelin angkotnya, malah domelin balik. Jadi dia yang salah, dia yang galak. Gue nggak tahu kalau pakai video kayak gini misalkan ada polisi itu salah apa enggak ya. Tapi kalau sepengetahuan gue sih kayaknya enggak, soalnya sama kayak ini, sama kayak kita pakai ini, nggak mengganggu apa namanya pemandangan gue, buat nggak mengganggu view gue lah buat berkendara, buat riding. Jadi harusnya sih aman. Cuma nggak tahu kalau di mata polisi salah apa enggak. Ini kota Bekasi lagi pembangunan besar-besaran tuh, tol Becakayu. Soalnya udah mulai ngelewatin jalur utama di kota Bekasi. Para pelanggar, hidup para pelanggar. Gue mau ke Sumarekon aja dah, kayaknya seru, bagus soalnya. Buat lu yang penasaran sama Sumarekon kota Bekasi, ini gua anterin lu ke situ. Jalannya tuh, ini tol, itu sambungannya, tol Becakayu. Aduh, gua udah ngesen bang, masih aja disikat.
Nah itu flyover Sumarekon. Kalau malam bagus sih itu. Lu cari dah di internet, bagus. Sumarekon Bekasi. Di sini tuh yang pernah ada kejadian itu tuh, yang orang Madura dibegal. Nah, terus begalnya mati, ditusuk sama dia. Kurang paham dah ditusuk apa dia apa. Terus yang korbannya itu, yang orang Maduranya itu di penjara, tapi akhirnya dibebasin sih. Ya di situ kejadiannya. Cuma akhir-akhir ini udah nggak ada lagi kayaknya begal-begal. Tapi ya kita harus waspada lah, karena di tempat kita bilang nggak terjadi, yang kita kira aman itu belum tentu juga aman. Nah buat lo yang punya mobil tuh, yang mau masuk, nah mau masuk ke mall yang sebelah kanan gue itu lewatnya lewat terowongan bawah tanah, Sumarekon Mall Bekasi. Itu langsung ke lobi utama katanya. Tapi alhamdulillah ya, hari ini cerah, lumayan cerah. Tadinya gue pikir gue nggak jadi nih gue ngevlog, soalnya udah lumayan mendung-mendung gitu. Tadinya sih gue mau dari pagi ya, cuma semalam tuh gue nge-push rank. Ceritanya nge-push rank, besok kan gue, sehari ini kan gue libur kerja, jadi pas gue pulang itu gue main Mobile Legend. Gue nge-push rank sampai jam berapa semalam? Jam 3 men. Gue baru tidur, bangun-bangun tadi pagi udah jam 10 ya. Terus gue mau berusaha bangun dari kasur kan kayaknya, tapi kasurnya teriak-teriak gitu, jangan bangun, jangan bangun, udah tidur aja, tidur gitu. Dan gue akhirnya dipaksa tidur lagi. Tidur lagi, gue bangun jam berapa tadi? Terus gue mandi, udah gue ngevlog. Sini lo hati-hati ya, soalnya banyak orang mau belok ke gang itu. Gue putar balik tuh, kayak gitu tuh orang gila. Udah tau bunderan. Gue udah mesen juga masih aja diambil kanan gua. Untung tadi nggak gua langsung masuk. Dapat konten tadi kalau langsung masuk gua. Kanan dinabrak gua kan, konten tuh tadi. Cuma ya konten nggak ada duitnya. Motor gua hancur. Channel gua belum ada hasilnya kan ya. Minus lagi. Nah ini mallnya, kalau lu mau naik motor tuh pintu belakang di sini. Ini pintu belakang apa pintu depan ya? Harusnya sih pintu belakang. Aduh. Jalannya. Seru tau di sini. Motor gue cuma 150 cc kan, nggak ada tenaganya dibanding dengan motor-motor yang sekarang.
Tapi motor ini sejuta cerita men, sumpah. Motor ini tuh udah pengalamannya sama motor-motor lu tuh, ya bukan sombong sih. Motor gue tuh udah dari Bekasi tuh ke Banyuwangi, dia udah nyobain jalur Pantura. Yang gua tempuh Banyuwangi Bekasi itu gua tempuh selama 3 hari 3 malam. Dan gue sendiri, lu percaya apa enggak, gue sendirian. Dan gua dulu sempet nggak yakin sih, soalnya waktu dulu tuh masih zamannya HP Nokia 2700 ya. Dan gua tuh bener-bener buta jalan, bener-bener nggak tahu lewat mana. Tapi akhirnya gue sampai. Gue cuma modal buka Wikipedia. Wikipedia tuh nama-nama kabupaten di Pulau Jawa yang dilewatin sama jalur Pantura. Gue catat tuh di kertas. Habis gue catat di kertas, ya udah gue modal nekat, bismillah aja udah. Pamit sama orang tua kan, bawa motor nih ke sini. Ya orang tua sempat ngelarang sih, soalnya itu gila jauh men. Gue juga sempet nggak yakin. Tapi akhirnya ya udah gue bawa aja sampai di Banyuwangi, terus di Jember. Habis Jember Lumajang, terus Lumajang Probolinggo Pasuruan, akhirnya sampai di Surabaya. Nah pas di Surabayanya itu, kabupaten kecil sih gue nggak ada masalah ya, soalnya enak jalannya, tinggal lurus doang. Pas sudah di Surabaya men, lu itu papan penunjuk jalannya itu bukan antar kota lagi, bukan antar kabupaten lagi, itu sampai ke kecamatan. Jadi lu bener-bener dah pusing. Lu harus tanya orang, masuk jalan sepi, kelewat jalan sini, masuk sono. Gue lamanya di Surabaya doang. Pas udah sampai Surabaya gue nanya, arah ke Lamongan mana pak? Kata, lewat sini. Oke. Masuk dah, habis dari Surabaya ke Gresik. Dari Gresik baru ke Lamongan. Lamongan ke Tuban. Habis di Tuban udah enak itu jalannya. Tuban, Rembang tinggal lurus doang. Ntar lu bingung lagi di Semarang. Semarang juga gitu. Lu harusnya nggak lewatin Simpang 5, atau lu masuk ke Simpang 5. Nah udah di Simpang 5 itu lu udah keliling-keliling kota jadinya. Ya kalau keadaan gue kayak sekarang ya, pas gue lagi mau ngevlog keliling-keliling kota ya oke, lumayan ada bahan. Tapi kalau lu dulu tuh cuma niatnya pengen bawa motor lu doang sama pengen tahu jalan, waduh, itu nyasar itu bukannya bener, jadi kacau. Tapi akhirnya bisa keluar sih, walaupun jalannya nggak tahu bener apa salah waktu itu, tapi buktinya sampai sini. Itu tahun berapa ya? 2016 kalau nggak salah, kalau nggak 2017. Dan gue nyoba lagi tuh, pas 2000 berapa ya, jadi dari Banyuwangi ke Bekasi. Terus soalnya kan pas motor gua di Banyuwangi itu kan gue pakai sekolah waktu itu pas zaman SMK. Pas gua lulus motor ketinggal di situ kan. Niatnya sih udah mau dipakai adik gua. Cuma ternyata gua ya namanya hidup ya. Udah direncanain ternyata gagal kan. Kadang gitu. Jadi gue bawa ke sini. Nah, terus itu 2016, 2018 apa 2019 lupa gua. Gue bawa lagi motornya dari Bekasi ke Banyuwangi waktu itu, dan gue balik lagi ke sini lagi.
sampai sekarang. Jadi motor gue tuh pengalaman di Pantura itu udah banyak. Sedang dulu tuh waktu pertama kali gue bawa dari Banyuwangi ke sini tuh motor gue kosong, nggak ada windshield, nggak ada holder HP, nggak ada charger. Ini charger nih, sama nggak pakai box motor. Gue bawa tas, mana musim hujan, aduh kebayang itu motor kayak gini kan. Bawa barang banyak, capek banget. Aduh sumpah, mana pertama kali itu udah kayaknya, wah kayaknya nih nggak bakalan sampai nih. Tidur juga susah kan, soalnya kita was-was gitu mau tidur di pom bensin bawa tas kayak gitu, keadaannya takut ntar ada orang ya namanya kejahatan kan, nggak tahu. Ya udah jadi was-was aja, tidur juga cuma merem-merem doang. Cuma pas perjalanan kedua 2018 tuh gue beli box tapi no windshield, nggak pakai windshield kayak gini ya, masih motor-motor biasa lah, cuma kasih box sama kasih charger HP doang, sama holder HP di spion. Dan itu nyampainya gue bisa mangkas waktu 1 hari, jadi 2 hari 3 malam apa 2 hari 2 malam, 2 hari 2 malam kalau nggak salah, dari yang tadinya 3 hari 3 malam. Soalnya tidurnya nyenyak, tidurnya tuh kita nggak was-was, sudah kita tidur aja. Pas ada box kan kita udah enak gitu, kita nggak pakai tas, cuma pakai tas kecil doang di pinggang. Semua barang-barang kita dimasukin ke box. Ada hujan juga enak, kita bawa mantel di box, jadi enak, nggak kepikiran lagi kalau hujan. Kalau nggak ada box kan kita susah. Pas apa tuh namanya, hujan nih, pas hujan lu sibuk nutupin tas lu, barang-barang bawaan lu sibuk tuh lu tutupin biar nggak kehujanan, sedangkan lu nya sendiri ya lu nikmatin hujan-hujanan. Aduh, pas ada box itu udah enak lah, gue tinggal pakai itu doang biar nggak kehujanan, mantel. Tidur juga udah, box tinggal kita kunci, kita nyari tempat aman, tidur udah. Bangun-bangun badan udah seger. Salah, gue malah mau masuk tol. Tol Jaka Sampurna. Nah ini tolnya ini ke Becakayu, Bekasi, Cakung, Kayu Ringin. Iya kalau nggak salah sih itu Bekasi, Cakung, Kayu Ringin kalau nggak salah ya. Kalau salah ya koreksi lah, soalnya gue juga nggak begitu update. Ini jalan ini nanti tembusnya ke itu Halim, Bandara Halim. Ini ke arah Jakarta ya. Pondok Kelapa. Ini tuh Jalan Sumber Arta nih, Jati Bening. Itu macetnya ya Allah. Balik. Nah, putar balik ah, ada Indomart tadi. Aku mau beli dulu.
balik pak, ini Perboden, astaga. Gue nggak munafik sih, tapi gue juga pernah kayak mereka. Gue juga pernah melewati jalur-jalur Perboden. Seru soalnya, karena kalau kita muter lagi jauh, dan itu makan waktu, makan bensin juga terutama. Gue mau coba lewat Sumber Arta pulang. Udah lama sih nggak pernah lewat situ juga. Kita lihat. Tapi sekarang boleh nggak lewat situ ya, belok kanan. Tapi tadi dibuka sih jalan. Harusnya sih boleh ya. Sekarang sih udah bagus ini jalan. Dulu waktu masih pembangunan ini, wah gila sih, bener-bener. Nah kan bener, macet. Di sini tuh kalau lu nggak berani nyelip nggak bakalan jalan loh, serius. Naik motor. Jadi lu harus pinter-pinter lu nyari jalan kosong. Tapi jangan maksain juga. Kalau lu nggak yakin nggak bisa lewat ya jangan dilewatin. Ntar lu berhenti dan lu akhirnya nambah macet. Lo harus ngira-ngira setang motor lu ini masuk nggak. Kayak punya gua kan ini lumayan tuh lebar. Ini kalau gua nggak yakin, daripada gua ngelecetin mobil orang, ya mending gua berhenti. Tapi kalau setang gua aja masih masuk, udah pasti badan motor gua masuk kan. Itu aja sih kuncinya. Jati Asih, Jati Bening, Pondok Gede, Bintara, semuanya lewat ke sini. Kayu Ringin. Transformer. Masuk nggak tuh tadi? Ada Bumblebee. Nah ini lagi nih, gue nggak tahu nih. Di situ tuh ada jalan keluar tol, pintu keluar tol di bawah situ tuh. Dan orang-orangnya tuh pada putar balik ke situ tadi ya, itu yang bikin macet. Nah ini kan di bawah sini tol nih. Di sininya mah nggak macet. Tuh. Buat lu juga yang mau belok nih, ini harus hati-hati ya di sini ya. Lu perhatiin belakang lu itu mobil tuh. Ini sebelah kiri kita ini ada jalan. Itu ada jalan dan kita belok kiri, tapi bukan belok kiri ke situ, belok kiri yang satunya lagi sini depan ini ada jalan. Jadi lumayan susah banyak. Nah itu putar balik orang mau masuk tol atau mau ke arah Kayu Ringin lewat situ, putar balik lagi. Sorry. Udah gua rekam tadi videonya pas gua keluar dari itu. Tadi gua jalan,
gue sempat berhenti ke Indomaret kan. Pas keluar dari Indomaret, gue sempat mau lanjut ngerekam. Udah gue rekam, terus gue lupa, ada yang lupa. Ternyata HP-nya belum di mode pesawat. Jadi buat lu yang nggak tahu ya, mode pesawat itu apa, penting apa enggak sih, apa hubungannya sama rekam pakai HP. Jadi kan gue pakai mic eksternal. Micnya itu kan kadang sinyal HP itu ngirimin frekuensi gitu ya. Gue nggak begitu paham sih, cuma emang iya ada pengaruhnya. Jadi kalau nggak di mode pesawat, ntar di rekamannya itu bunyi duk 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 gitu. Jadi gue aman nggak? Wih, ini lu kalau lagi di jalan nemuin tukang sate gitu, sedep banget. Nah ini nih yang kata gua pemandangan bagus. Lu lihat di kiri lah. Lihat di kiri kamera, gua nggak bakalan noleh karena itu dosa. Ntar aja gua ngelihatnya pas videonya udah jadi. Pas videonya udah jadi baru dilihat. Tadi ada yang langsung gak mau ngeliat, tapi mata gue ngelirik men. Wow, ada yang menari. Ntar kita salin. Jalan sini tuh macet banget, sumpah men. Kayaknya gue bakalan closing aja dah di sini dah. Soalnya macet, gue takut lu juga males ngedengerin ocehan gue. Karena udah lama banget, udah hampir 1 jam. Nggak tahu nih nanti videonya gue bagi jadi 2 apa gimana. Tapi ya lanjut aja dah. Lihat ntar hasil editannya. Serem knalpotnya. Nggak tahu motor apaan, gue nggak ngerti motor. Ya udah, cukup di sini aja dulu videonya. Gue David Ali pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.